Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian. Malam ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua. Tapi sebelum itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau malam ini kami masih punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, agar kami mengerti untuk apa kami hidup, dan bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga siapapun yang mendengarnya diberkati dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Topik kita malam ini adalah, tema kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Sebenarnya kalau kita bicara hidup yang dipimpin oleh Roh, itu bicara untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk apa sih manusia ini diciptakan? Kalau kita kembali kepada Alkitab, kita akan melihat bagaimana Adam mula-mula dicipta. Dari debu tanah, dari tanah, kemudian dihembus nafas Allah. Jadilah ia hidup. Kenapa dihembus nafas Allah? Supaya ia menjadi seperti penciptanya, memiliki roh yang dari Allah. Ayam tidak dihembus roh Allah, tapi bisa hidup. Meskipun tidak punya roh. Tapi manusia dihembus karena roh Allah. Di sini kita melihat bahwa ada tujuan penting Allah menghembuskan rohnya untuk manusia. Karena manusia dicipta supaya menjadi anak Allah sebenarnya. Kalau bicara anak, tidak boleh dibayangkan seperti nanti lahirnya di rumah sakit mana dan sudah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud anak Allah adalah rohnya berasal dari Allah. Nah, diharapkan manusia bisa menjadi anak Allah. Itulah mula-mula ciptaan dari Tuhan. Rancangan mula-mula, rencana Tuhan mula-mula. Cuma sayang, manusia sudah diberitahu jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Masih saja dimakan loh. Memang manusia suka bandel memang. Ya. Tuhan bicara jangan kau makan. Si ular itu bicara makan saja, nanti kamu jadi seperti Allah. Lah kok manusia lebih memilih mendengar suara si ular daripada suara Tuhan? Inilah kesalahan utama manusia dari awal penciptaan sampai hari ini. Banyak manusia hari ini lebih suka mendengar suara lain dibandingkan suara Tuhan. Ini kesalahan utama yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Hari ini kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, suara siapa yang kita dengar? Kalau nggak suara iblis, berarti suara diri sendiri. Sebenarnya ujiannya sama. Dulu di Eden, sekarang kita di bumi ini. Bumi ini seperti Eden yang raksasa. Ada suara dari Tuhan, melalui firman Tuhan seperti ini. Ada suara lain. Suara lain itu bisa berasal dari dunia, dari sekeliling kita, dari kita sendiri. Itu suara lain tuh. Nah, rencana Tuhan mula-mula adalah menjadikan manusia itu anak Allah. Anak Allah di sini artinya seorang manusia yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengerti dan hidup menurut kehendak Tuhan. Itu anak Allah. Dalam bahasa Alkitab dikatakan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka ia adalah anak Allah. Coba kita baca Roma 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Ya, saya bacakan ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi, kalau manusia hidup dipimpin oleh Roh Allah, ia anak Allah. Nah, lawannya adalah dipimpin oleh dagingnya. Kalau seseorang dipimpin oleh dagingnya, ia akan binasa, tidak jadi anak Allah. Itulah yang disebut kedagingan. Manusia yang dipimpin oleh dagingnya, nafsunya, ia akan hidup dalam dosa pasti. Makanya ia pasti binasa. Daging kita ini penuh dengan nafsu. Nafsu yang tidak benar. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh menjadi anak Allah, harus memberi diri untuk dipimpin Roh Allah. Memberi diri itu maksudnya mau belajar, nurut, taat, melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya kita punya pilihan hari ini. Sama seperti Adam. Adam punya pilihan, mau taat atau tidak taat. Mau mendengar suara Tuhan atau mendengar suaranya sendiri atau suara si ular. Hari ini juga sama, kita punya pilihan. Sayang sekali banyak manusia hari ini jatuh ke dalam kegiatan agamawi. Ketika manusia diberi hukum Taurat oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai, nah, disitulah Taurat itu diberikan sementara. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Taurat itu diberikan hanya sementara. Banyak orang hari ini merasa Taurat itu masih berlaku. Padahal Taurat itu diberikan hanya sementara. Coba kita baca ya. Galatia 3. Sebentar, saya bukakan ya. Galatia pasal 3. Ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan, Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Bapak Ibu, kalau mendengar sampai datangnya keturunan yang dimaksud oleh janji itu, siapa yang dimaksud keturunan di situ? Tuhan Yesus. Jadi Taurat diberikan sementara sebelum Tuhan Yesus datang. Menunggu Tuhan Yesus datang. Setelah Tuhan Yesus datang, Taurat tidak berlaku lagi. Itu maksudnya ayat ini. Coba kita baca lagi ya, ayat 24. 24 mungkin lebih jelas. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu berlakunya sampai Kristus datang. Setelah itu nggak berlaku. Nah, itu harus dimengerti lebih dulu tuh. Ya. Banyak orang tidak mengerti hal ini, makanya banyak orang hari ini masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka pikir Taurat itu masih berlaku. Tidak. Sejak Kristus datang, Taurat digantikan dengan hukum kasih karunia. Nah, tapi jangan salah. Kita lanjutkan dulu ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apa artinya ini? Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya Kristus datang menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu apa artinya? Kalau dulu Taurat itu masih berupa hukum, sekarang digenapi oleh Tuhan. Diselesaikan oleh Tuhan. Dilakukan oleh Tuhan. Setelah Tuhan datang, Taurat tidak berlaku lagi, sudah digenapi oleh Tuhan. Itu artinya. Ya. Nah, ini pengaruhnya sangat besar nanti kepada menjadi anak Allah. Sebab yang menjadi anak Allah itu bukan yang hidup menurut Taurat. Bukan. Ya. Lebih jelas lagi di Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus.
Sebab dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi sebenarnya hukum Taurat dibatalkan ketika Yesus mati di kayu salib. Sudah selesai. Ini ayatnya ada. Sangat jelas maksudnya. Ya. Tetapi ingat, hukum yang terutama yang Tuhan ajarkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu berlaku selama-lamanya. Sebab itulah inti segala hukum. Sedangkan peraturan Taurat semua dibatalkan. Ada hari raya Yahudi, pondok daun, dan sebagainya. Kita nggak perlu merayakan itu, nggak penting. Sunat, nggak penting. Sudah nggak penting lagi. Halal haram, nggak penting lagi. Itu Taurat tuh. Sebenarnya kalau mau jujur ya, cuma banyak orang marah kalau saya bicara begini. Sebenarnya persepuluhan, buah sulung itu nggak berlaku lagi, itu Taurat kok. Sekarang kita harus mempersembahkan kepada Tuhan itu yang terbaik. Seluruh hidup kita, bukan cuma uang 10%. Seluruh hidup kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu yang benar begitu sebenarnya. Ya. Nah, ini harus dimengerti. Kenapa? Dijelaskan bahwa sebenarnya hukum Taurat itu hanyalah bayangan sebelum datangnya Kristus. Sedangkan wujudnya, nyatanya nanti adalah Kristus, bukan hukum Taurat. Itu hanya bayangan. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kalau ada yang menyalah-nyalahkan kita, kamu kok makan yang haram? Jangan khawatir. Itu nggak masalah. Atau mengenai hari raya, kamu kok nggak melakukan hari raya pondok daun? Oh, nggak, sudah nggak berlaku. Atau bulan baru ataupun hari Sabat, kamu kok nggak beribadahnya hari Sabat? Itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku apa? Ibadah itu setiap hari. Yang dimaksud ibadah itu bukan ke gereja, artinya hidup kita hidup kudus, hidup benar untuk Tuhan, itu setiap hari. Jangan cuma seminggu sekali, hari Sabat atau hari Minggu. Di hari lain pun kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya kita bicara, makan, minum, apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Itulah puncak dari segala hukum di Perjanjian Baru. Sebab Perjanjian Lama hanyalah bayangannya. Coba kita baca ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi dulu itu hanya bayangan, pengantar lah. Gini ya hidup kudus itu ya, hari Sabat, makanan halal haram, korban bakaran, dan seterusnya. Itu cuma bayangan. Yang sebenarnya nanti adalah setiap hari-harinya Tuhan. Persembahan yang benar, semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk gereja loh ya, untuk kepentingan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu macam-macam. Mendidik anak, kasih orang tua, mendukung pekerjaan Tuhan. Semuanya yang menyenangkan Tuhan, itulah persembahan kita. Jangan kasih gereja 10%, taat persepuluhan, tapi hidupnya nggak hidup kudus. Percuma itu. Ya, jadi jadi Taurat itu hanya bayangan. Perjanjian Lama itu hanya bayangan. Makanya kita harus hidup menurut Perjanjian Baru, menurut Tuhan Yesus. Bukan menurut Taurat. Kalau bangsa Israel sampai hari ini masih Taurat. Kalau kita enggak. Kita sudah ditebus, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Mestinya sih begitu. Coba kita baca kalau nggak percaya. Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas ini kalimatnya. Dipimpin oleh Roh itu menjadi anak Allah maksudnya. Jadi apabila kamu jadi anak Allah, kamu jangan hidup di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya ayat ini. Sudah berlalu hukum Taurat itu. Tapi bukan berarti lalu boleh membunuh, boleh berzina. Bukan itu maksudnya.
Justru setelah hukum Taurat tidak berlaku, Tuhan Yesus memberikan hukum yang lebih sempurna. Apa itu? Kalau dahulu berzina itu kalau sudah melakukan secara fisik, kalau sekarang seseorang melihat lawan jenisnya lalu mengingininya, itu sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Lebih sulit lagi. Kalau dulu membunuh itu kalau sudah membunuh secara fisik, kalau sekarang membenci saudara aja sudah dianggap membunuh oleh Tuhan. Jadi hukum kasih karunia itu sempurna, berat. Tapi itu yang dimaksud Tuhan. Sedangkan hukum Taurat hanya bayangannya. Ya, jangan kita hidup di bawah hukum Taurat lagi, makan halal haram, ada hari raya pondok daun dan sebagainya. Ada apa lagi ya? Korban bakaran, persepuluhan dan sebagainya. Itu produknya Taurat. Sekarang kalau seseorang punya uang, lebih jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Jadi kalau mempersembahkan harus dengan sukarela. Misalnya, kasih nggak usah 10 tepat gitu ya, 11 mau 12%. Kalau lagi nggak ada uang 5%, kalau nggak ada uang sama sekali nggak usah ngasih, juga tidak apa-apa. Sebab Tuhan tidak butuh uang. Yang butuh uang kan gereja untuk bayar listrik dan sebagainya ya. Nah, jadi kita harus benar, hidup itu dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh hukum Taurat, bukan dipimpin oleh dagingnya, tapi dipimpin oleh roh. Itulah anak-anak Allah. Jadi, mulai sekarang kita harus belajar hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana itu? Sebenarnya begini loh Bapak Ibu. Itu jelas sekali. Kalau seseorang hidup kedagingan, pasti binasa. Kalau mau selamat, hiduplah dipimpin oleh roh. Kan gitu. Coba kita baca ya, biar jelas ya. Roma 8 ayat 12. Saya bacakan ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Hutang apa? Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Bukan. Supaya hidup menurut roh. Sebab, ayat 13-nya itu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Makanya kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Nah, jika kita hidup menurut roh, kita adalah anak-anak Allah. Tidak kedagingan lagi. Nafsu-nafsu yang Tuhan tidak suka, dimatikan saja. Nah, kalau kamu hidup di bawah dipimpin oleh roh, tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Nah, itu jelas sekali itu sebenarnya. Jadi dalam di dalam hidup sehari-hari, itu hidup yang dipimpin oleh roh itu adalah hidup yang tidak kedagingan, tidak dipimpin oleh dagingnya lagi. Artinya hidup yang tidak berbuat dosa lagi. Itulah hidup yang dipimpin oleh roh. Itulah anak-anak Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara ya, sebenarnya Tuhan itu sudah berikan semuanya sama kita. Tapi seringkali kitanya tidak merasa. Coba berapa harganya kalau kita diampuni dosa kita? Itu tak terhingga loh, nggak bisa dibayar dengan uang. Coba kita diberi Roh Kudus, berapa itu nilainya? Tidak bisa dibeli dengan uang. Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita tidak boleh takut terhadap apapun. Setan dan sebagainya nggak boleh takut. Ada Roh Allah dalam diri kita. Dan kita dilindungi oleh Tuhan. Pasti itu. Asal kita hidup benar, hidup kudus. Asal kita hidup dipimpin oleh roh. Ya. Yang ketiga, ingat kita diberi firman Tuhan, Alkitab. Kita harus belajar supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan. Bagaimana aku mengekspresikan cintaku sama Tuhan. Nah itu di Alkitab ada semua, makanya dikasih Alkitab harus belajar. Nah, setelah mengerti secara teori dari Alkitab, maka harus praktek setiap hari. Sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Itu kitab Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh, itu prinsip sederhananya itu seperti ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 31. Coba kita baca ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya bacakan ya. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang, kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya mau bicara, apakah aku bicara ini untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Diperiksa dulu sebelum bicara. Banyak orang asal bicara, setelah itu baru mikir. Sudah terlambat. Jangan bicara dulu, dipikir dulu, Tuhan kira-kira berkenan nggak ya? Ini memuliakan Tuhan atau enggak ya? Nah, kalau ya, bicaralah. Tapi kalau enggak, ditahan, tidak usah bicara. Itu prinsip yang sederhana sih soal bicara. Demikian juga nulis di internet, demikian juga makan, minum, dan sebagainya. Jangan makan sembarangan. Makan, ditanya, Tuhan kalau aku makan ini, Tuhan berkenan nggak ya? Nah, nanti kalau kita sudah biasa seperti itu, maka itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Bayangkan kalau orang hidup dipimpin oleh Taurat, itu orang yang agamawi. Jadi kalau mau hidup melakukan sesuatu, lihat hukumnya. Ayatnya mana ya? Aku boleh makan ini nggak ya? Halal atau haram ya? Ayatnya mana ya? Kalau aku melakukan ini boleh nggak ya? Gitu. Tapi kalau hidup dipimpin oleh Roh, kita mengerti kehendak Tuhan. Nggak usah lihat ayat pun kita tahu. Kalau aku lakukan ini, Tuhan pasti suka. Tuhan pasti berkenan. Itu hidup dipimpin Roh itu. Manusianya menjadi cerdas. Cerdas itu bukan cerdas pintar matematika atau bukan itu maksudnya. Cerdas itu jadi mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa lakukan sesuai kehendak Tuhan. Dan itulah ekspresi cinta kasih kita sama Tuhan. Kepada Tuhan. Kita taat pada kehendaknya. Itulah ekspresi iman yang benar. Jadi iman itu tidak hanya di pikiran. Banyak orang, aku sudah percaya Yesus kok. Iya, cuma setuju di pikiran. Itu bukan percaya yang dimaksud Alkitab. Yang dimaksud Alkitab dengan percaya itu adalah memberi diri. Tuhan, semuanya ini milik-Mu Tuhan. Bagaimana aku harus hidup? Terserah Tuhan. Kalau Tuhan bicara A, ku lakukan A. Kalau Tuhan bicara B, ku lakukan B. Nah, jadi menyerahkan diri untuk kepentingan Tuhan, itulah iman yang benar. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Kalau oleh daging tuh begini, kalau ku lakukan ini untungnya apa ya? Nah, itu daging tuh. Kalau Roh itu ku lakukan ini supaya berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkenan. Nah, jadi pilihannya cuma dua. Orang yang agamawi tidak dipimpin oleh Roh. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh, harus tidak boleh agamawi. Tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat lagi. Begitu. Sehingga persembahan kita tidak diatur oleh suatu angka. Persembahan kita benar-benar tulus dan tidak ada angkanya, berapapun. Kalau orang kaya memberinya 20%, itu masih banyak loh sisanya 80%. Tapi kalau orang yang gajinya pas-pasan, kasih 10% aja berat. Karena pas-pasan hidupnya. Nah, ini bukan soal persentase. Ini soal sikap hati kita. Jadi kalau saya sering bicara kalau di gereja ya, kalau saudara misalnya pas-pasan, nggak usah kasih ke gereja, nggak apa-apa kok. Tapi berikan hatimu untuk Tuhan. Hiduplah yang menyenangkan Tuhan. Nah, gitu. Tapi kalau saudara punya banyak, ya persembahkanlah yang sepantasnya. Jangan asal-asalan juga, yang serius kasih Tuhan. Toh sisanya masih banyak. Jadi begitu. Bahkan saya bicara begini loh. Kalau saudara nggak percaya sama gereja saya ini, saudara kasih ke gereja lain loh. Kurang apa lagi. Supaya intinya adalah supaya kita semua berkenan bagi Tuhan. Gitu loh. Itu, hidup itu tujuannya itu. Jadi jangan hanya beragama,
Kalau beragama mah banyak orang bisa. Seperti contohnya puasa itu kegiatan agama itu. Puasa, bagus. Tapi kalau saya ditanya, puasanya kita itu bagaimana? Seumur hidup. Bagaimana maksudnya? Kan orang suka bicara begini, mulutku nggak boleh ngomong apa-apa karena lagi puasa. Loh memangnya kalau nggak puasa boleh? Loh, kan aneh kan kalimat itu? Makanya puasa itu seumur hidup, tidak boleh bicara sembarangan. Bukan cuma bulan puasa, selama-lamanya nggak boleh bicara sembarangan. Nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Kalau orang sudah mengerti, dia menjadi peka. Dia menjadi apa saja yang dilakukan itu dalam pimpinan roh. Itulah yang dimaksud anak-anak Allah. Yaitu orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan yang agamawi tadi ya, tapi menjadi cerdas. Menjadi mengerti kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita sudah tahu. Yang ini Tuhan tidak suka, aku tidak lakukan. Yang ini Tuhan suka, akan kulakukan. Nah, jadi maksud daripada firman pada malam ini, kita tidak boleh kaku seperti orang agamawi, orang Farisi, ahli Taurat. Tidak boleh. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Yaitu tanpa melihat pun kita tahu apa yang menyenangkan dia. Begitu. Ya. Jadi kalau hari ini orang Yahudi masih menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya kita sudah terima Tuhan, tapi terimanya jangan hanya di mulut. Terimanya harus dalam perbuatan nyata setiap hari. Apakah kita gampang ngambek atau tidak? Apakah kalau kita dihina orang marah, balas balik atau tidak? Itu indikator yang nyata dalam hidup kita. Apakah kita kalau punya uang pelit, terhadap orang tua aja pelit, waduh, apalagi terhadap orang lain, ya. Anak saja tidak dididik misalnya. Lah, bagaimana mau mengasihi Tuhan? Yang kelihatan saja kita tidak lakukan. Makanya iman itu dimulai dari apa yang kelihatan aja, yang dekat kita dulu. Lakukan itu kalau memang kita cinta Tuhan. Jadi nggak usah cuma di pikiran. Banyak orang cuma di pikiran. Dia pikir iman itu kegiatan otak gitu. Bukan. Iman itu menjadi karakter nyata, perbuatannya nyata dalam segala hal. Ya. Jadi kalau kita baca kitab suci, Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh. Bukan hidup karena ayat-ayat kitab suci, bukan, tapi karena dipimpin kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita semua mengerti hal ini, maka berkat akan mengalir dari kita ke banyak orang juga. Karena berkat itu bukan hanya uang, saudara. Kita harus menjadi sumber berkat bagi dunia ini. Menjadi sumber berkat itu bukan hanya uang. Kalau ada tetangga yang lagi bersedih, dihibur. Orang tua yang di kampung ditelepon sering-sering. Jangan nggak peduli sama orang tua. Anak dididik yang benar supaya mengenal Tuhan yang benar. Ya. Intinya adalah kalau seseorang dipimpin oleh Roh, ia menjadi anak Allah. Dan seorang anak Allah pasti yang menyenangkan Bapaknya. Sebab kita panggil dia Bapak, artinya kita adalah anak. Kalau kita panggil dia Bapak, artinya kita anak. Kalau kita anak, artinya harus mewakili, harus memiliki karakter anak Allah. Yaitu yang segala perbuatannya, segala apa yang dilakukannya dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh itu maksudnya selaras dengan kehendak Roh, selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan selaras, sama. Dalam bahasa sederhana itu satu frekuensi. Dalam bahasa lain itu satu chemical. Atau satu selera. Satu mindset, cara berpikirnya sama. Satu perasaan, cara berperasaannya sama. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Dalam hidupmu bersama,
kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Begitu. Ya. Jadi mulai sekarang matikan manusia lama kita. Ego itu perlu dimatikan. Sebab kalau ego kita itu kuat, nggak bisa hidup dipimpin roh. Nggak bisa jadi anak Allah. Masih gede egonya. Matikan dulu egonya. Kosongkan hidup kita. Kosong, baru kebenaran bisa masuk. Firman yang benar. Dan hidupnya diubahkan. Mestinya demikian, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada amin ya semua ya. Oke. Saya rasa cukup jelas. Saya percaya firman yang disampaikan kalau dimengerti, maka hidup orang yang mengerti firman itu diubahkan. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Hidup orang itu dirubah. Ya. Jadi kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Kita sampai di sini kita sudah jelas bahwa kita hidup itu jangan agamawi, tapi hidup dipimpin oleh menjadi anak Allah. Ya, orang agamawi itu seringkali malah menghukum orang lain yang bersalah, yang berdosa. Tapi orang yang dipimpin roh mengampuni orang yang berdosa. Beda, saudara. Beda. Oke, amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.